Cerita film kali ini berlatar di sebuah sekolah. Di sana kita diperlihatkan seorang siswa bernama Matius. Selepas jam istirahat, Matius berniat bolos mengikuti sekelompok teman-temannya yang nakal. Dia juga sempat mengajak dua sahabatnya yang bernama Eli dan Klitsch. Namun mereka menolak ikut karena memilih akan masuk kelas berikutnya. Matius yang tergoda akhirnya berangkat sendirian. Tapi saat baru saja naik mobil, Matius mengurungkan niatnya dan langsung pulang ke rumahnya. Di samping halaman rumahnya, dia melihat sebuah mobil terparkir. Namun Matius nggak menghiraukannya dan langsung masuk ke rumah. Malam harinya ketika Matius akan membuang sampah, tiba-tiba dia melihat seorang wanita cantik yang sedang membereskan baju-bajunya dari mobil tadi. Hal itu pun membuat Matius langsung gugup dan langsung menelpon Eli untuk menceritakan sosok wanita cantik yang barusan dia lihat. Ketika lagi asik-asiknya teleponan dengan Eli, Matius lalu nggak sengaja melihat wanita tersebut sedang ganti baju tepat di depannya. Dan sialnya Matius kepergok oleh wanita itu karena mendengar suara HP-nya yang berdering. Karena merasa diintip, wanita itu pun kemudian mendatangi rumah Matius. Di sana, Matius pun langsung dipanggil oleh ayah dan ibunya. Matius pun takut mengira kalau wanita itu akan mengadu. Tapi ternyata orang tuanya hanya ingin mengenalkannya dengan tetangga baru mereka yang rupanya bernama Daniel. Daniel lantas meminta Matius menemaninya jalan-jalan sambil mengenalkannya wilayah komplek mereka. Setelah mereka saling mengenal satu sama lain dan berkeliling kompleks, tiba-tiba Daniel menghentikan mobilnya. Lalu tanpa diduga, Daniel tiba-tiba memaksa Matius untuk melepaskan semua pakaiannya dan menyuruhnya turun dari mobil. Hal ini dilakukan Daniel rupanya untuk membalas perbuatan Matius yang sudah melihatnya saat ganti baju tadi. Setelah puas mengerjai Matius, Daniel pun membolehkannya masuk lagi ke mobil. Dan mereka pun melanjutkan malam itu dengan nongkrong-nongkrong sambil ngopi bareng di sebuah kafe. Selama berada di kafe tersebut, mereka pun banyak ngobrol dan saling mengenal lebih jauh. Hingga tampak jelas Matius mulai jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Daniel. Keesokannya usai jam pelajaran, terlihat Daniel sudah standby di parkiran sekolah untuk menjemput Matius. Dan sejak saat itulah keduanya pun semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Suatu malam, Matius bersama dua sahabatnya Eli dan Klitsch mengajak Daniel ke sebuah pesta yang diadakan oleh teman-teman sekolahnya. Saat itu, Matius yang dianggap cupu justru diusir oleh sekelompok teman-temannya yang nakal dan meninggalkan Daniel sendirian di sana. Karena merasa diremehkan di sana, Matius pun memberanikan diri menyekap pria itu dan kemudian langsung mencium Daniel di depan orang banyak. Melihat kejantanan Matius mulai tumbuh, keesokannya di ruang lab komputer sekolah, Eli malah mengajak Matius menonton film Cocok Tanam. Dalam film tersebut terlihat jelas ternyata pemeran wanitanya adalah si Daniel. Hal ini sontak membuat Matius kaget yang akhirnya berlari pergi meninggalkan Eli dari ruangan itu. Wajah Matius tampak sangat kesal dan kecewa, padahal buih-buih cintanya pada Daniel baru saja mulai bersemi. Setibanya di rumah, Matius kembali kaget melihat ayah dan ibunya sedang ngobrol bareng Daniel. Di sana Matius yang sudah mengetahui kalau Daniel ini adalah artis cocok tanam, seketika itu langsung membayangkan ayahnya sedang begituan sama Daniel. Matius yang merasa geli melihatnya tiba-tiba berteriak membuat semua orang kaget. Dia yang salah tingkah kemudian bergegas masuk ke kamarnya dan selanjutnya disusul Daniel karena merasa ada yang aneh sama Matius. Di sana Daniel pun menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Bukannya menjawab, Matius yang otaknya mulai kotor ini malah kembali membayangkan dirinya sedang melakukan cocok tanam bersama Daniel. Malam harinya dia kemudian mengajak Daniel jalan-jalan, entah ada rencana apa mungkin di otaknya. Yang pasti di tengah jalan, Matius lantas mengajak Daniel minum bareng.
Tak lama berselang mereka pun berhenti di depan sebuah hotel. Entah karena kebetulan ataukah ini rencananya, Matius lantas mengajak Daniel untuk check-in. Setelah di kamar hotel, Matius malah gugup dan salah tingkah saat melihat Daniel yang sudah siap bertempur. Namun Matius yang grogi menaik turunkan resleting jaketnya lantas bertanya kenapa Daniel mau melakukan semua ini. Daniel yang sudah berpengalaman dengan pertanyaan seperti itu pun enggak mau menjawab. Dia malah balik bertanya kenapa Matius menginginkan apemnya. Apakah karena dia sudah tahu kalau Daniel adalah seorang artis cocok tanam. Matius yang gelagapan dan gak bisa menjawab malah gak sengaja menyinggung perasaan Daniel. Hal itu otomatis membuat Daniel kecewa dan gak jadi memberikan Matius mencicipi rasa apemnya. Sejak saat itu Matius mulai merasa hampa tanpa ada kehadiran Daniel lagi mengisi hari-harinya. Sampai pada akhirnya dia pun memberanikan diri menemui Daniel di rumahnya untuk meminta maaf. Namun ketika baru saja masuk, Matius malah dikejutkan oleh keberadaan sosok pria asing di sana. Matius sebenarnya sangat cemburu, namun dia memilih pergi karena permintaan Daniel juga. I'm an idiot, okay? I'm coming in. Can I come in? Scholarship thing, you know? Tak lama berselang, pria asing itu pun keluar dan mengenalkan dirinya dengan nama Kelly pada Matius. Kelly adalah produser film cocok tanam yang rupanya saat ini sedang menjadi sponsor buat Daniel. Setelah cukup banyak ngobrol tentang diri masing-masing, Kelly dan Daniel pun mengajak Matius ikut pergi ke sebuah klub. Di klub tersebut terlihat Matius selalu berupaya menunjukkan kepada Kelly kalau dirinya adalah seorang pria dewasa sejati. Mulai dari menenggak miras, belajar merokok, hingga mencoba apem penari erotis. Aktivitas yang cukup lama di klub tersebut rupanya membuat Matius dan Kelly jadi akrab. Bahkan keesokan harinya setelah dari sekolah, Matius sampai mengajak Kelly melihat uang tabungannya yang ada di bank. Yang mana uang itu rencananya buat mendatangkan seorang bocah jenius dari Kamboja. Dia juga mengenalkan Kelly kepada teller bank tersebut sebagai wali kelasnya karena sudah begitu percayanya Matius kepada Kelly. Singkat waktu, Kelly mengajak Daniel pergi ke sebuah acara jumpa fans para penggiat film cocok tanam di Las Vegas. Matius pun sangat kecewa karena enggak diajak mereka. Namun Matius yang gak ingin larut dalam kesedihannya lantas mengajak kedua sahabatnya menyusul Daniel ke Las Vegas. Setibanya di tempat acara tersebut, Matius pun langsung menghampiri Daniel yang sedang dipamerkan di panggung para bintang. Di sana Matius terus berusaha mengajak Daniel ngobrol. Namun Daniel malah mengacuhkannya dan memilih meninggalkan panggung tersebut. Daniel lantas menemui salah seorang produser cocok tanam yang cukup terkenal bernama Hugo. Sementara Kelly yang tahu ada Matius ada di sana langsung mengajaknya ke ruang gudang. Di sana tanpa basa-basi, Kelly pun langsung mengancam Matius agar berhenti menghasut Daniel dan mengajaknya pergi, karena hal itu akan merusak bisnisnya. Mendengar itu, Matius pun sadar kalau dia nggak akan bisa mengajak Daniel pergi. Sehingga dia pun cuma bisa memberikan sebuah lukisan wajah yang pernah dibuatnya dan memutuskan untuk kembali pulang. Keesokan harinya Matius pun kembali tersenyum karena mendapati Daniel di depannya telah kembali dan mengajaknya baikan. Keduanya pun kembali bersama lagi seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Tak lama ketika proses belajar berlangsung, Kelly tiba-tiba datang dan kemudian membawa paksa Matius bersamanya. Dia kemudian mengajak Matius ke sebuah tempat sepi. Di sana Kelly mengatakan kalau Matius sudah membuatnya rugi besar. Bahkan karena sudah sangat emosi, Kelly lantas menghajar Matius habis-habisan di sana. Namun tak lama berselang, Kelly merasa menyesal telah berbuat kasar kepada Matius. Dia pun lantas memberikan obat pereda nyeri buat Matius. Setelah itu Kelly mengatakan kalau dia nggak akan lagi mengganggu hubungan Matius dengan Daniel, asalkan Matius mau bekerja sama dengannya.
Setelah membuat kesepakatan, Kelly pun mengajak Matius ke rumah salah satu produser film cocok tanam dan menyuruhnya mencuri barang berharga di rumah tersebut. Namun ini ternyata adalah rencana licik dari Kelly, yang mana setelah Matius masuk untuk mencuri barang pusaka produser itu, Kelly malah pergi dan langsung melapor polisi kalau sedang terjadi pencurian di rumah tersebut. Sementara itu Matius yang kepergok oleh pemilik rumah langsung kabur kalang kabut. Dengan sangat panik, dia lantas melompat ke semak-semak dan bersembunyi di sana. Beruntung polisi yang lewat nggak melihat keberadaannya. Setelah menelpon dan meminta bantuan dari kedua sahabatnya, Matius pun akhirnya berhasil lolos dari tempat tersebut. Namun guys, sampai di sini rupanya masalah belum selesai, karena obat yang dikasih Kelly buat Matius tadi ternyata adalah ekstasi. Efeknya pun kini membuat Matius jadi mabuk dan menjahili orang-orang yang hadir di acara pidato tersebut. Singkat waktu, puncaknya ketika Matius menyampaikan pidatonya, dia malah membuang semua teks pidato yang sudah dia siapkan dan berpidato sesuka hatinya. Namun hal yang tak disangka-sangka, setelah pidatonya selesai, semua tamu undangan yang hadir di tempat itu justru memberi respon yang sangat baik buat Matius. Ya, meskipun Matius sedikit kecewa karena ternyata yang memenangkan beasiswa itu adalah siswa lain. Keesokannya Matius pergi ke bank untuk menanyakan uang tabungannya yang rencananya digunakan untuk mendatangkan bocah jenius dari Kamboja. Namun di sana Matius sangat kaget saat tahu kalau rekeningnya sudah ditutup dan semua uangnya telah diambil oleh Kelly. Karena sebelumnya dia memberi Kelly akses uang itu sebagai wali kelasnya. Matius pun jadi sangat pusing dan menyalahkan dirinya sendiri. Menurutnya ini adalah hal yang sangat fatal yang pernah dia lakukan. Dia pun kemudian mulai curhat tentang masalahnya kepada Daniel. Di sana Daniel yang merasa kasihan pada Matius lantas menyarankannya agar dia memproduksi film cocok tanam. Matius pun setuju dengan idenya Daniel, sehingga dia pun mengumpulkan kedua sahabatnya Ellie dan Klitz untuk membantunya membuat film cocok tanam. Ketika kedua sahabatnya siap membantunya, Matius ditemani Daniel pun lantas mendatangkan dua artis cocok tanam dari Las Vegas. Dan setelah itu mereka pun menemui Hugo, yang mana kedatangannya selain mengembalikan benda pusakanya Hugo yang pernah dia curi, di sana Matius juga meminta bantuan agar Hugo menjadi investor film cocok tanam yang akan dia produksi. Beberapa hari kemudian setelah menyusun jalan ceritanya, Matius bersama timnya pun mulai membuat filmnya, yang mana dia memanfaatkan acara pesta yang diadakan pihak sekolahnya sebagai bagian dari cerita filmnya. Di sana Matius bersama para aktor film cocok tanamnya pun berdatangan dan membuat semua mata tertuju pada mereka. Bahkan pesona mereka membuat 3 pria nakal teman sekolahnya Matius jadi kepingin gabung. Matius yang mendengarnya nggak berpikir panjang lagi. Dia lantas menyetujuinya dan menjadikan 3 pria tersebut sebagai pemeran prianya. Adegan film cocok tanam besutan Matius pun berlangsung sesuai skenario dan apa yang dibayangkan oleh Matius. Hingga pada akhirnya adegan utama yang ditunggu-tunggu dalam film tersebut dimulai, yang mana untuk pertama kalinya Matius siap mencoba singkong uratnya pada artis yang sudah berpengalaman. Namun dia tiba-tiba berubah pikiran karena merasa kalau singkongnya hanya buat apemnya Daniel seorang. Adegan utama itu pun akhirnya digantikan oleh Klitz. Dan gak disangka-sangka Klitz yang kerempeng ini ternyata memiliki singkong super yang membuat artis cocok tanam tersebut meriang guys. Singkat waktu film cocok tanam besutan Matius pun selesai dibuat. Dan setelah merayakan kesuksesan, untuk pertama kalinya Matius pun kemudian menikmati apemnya Daniel yang super lembut tersebut di dalam mobil. Kemudian keesokan paginya sialnya Ellie menelpon Matius memberitahu kalau kaset film tersebut telah dicuri. Matius pun jadi lemas mendengar kabar tersebut.
Dan ketika saja baru sampai rumah, dia dikagetkan karena di sana ada Kelly bersama kepala sekolahnya. Situasi itu pun sontak membuat Matius jadi tegang, terlebih saat tahu ternyata yang mencuri kaset filmnya adalah Kelly. Kedatangan Kelly di sana ternyata ingin memeras Matius. Dia ingin Matius memberinya uang, jika tidak dia akan memutar kaset tersebut di depan orang tuanya dan kepala sekolah. Tapi mendengar itu dengan santai, Matius nggak takut dengan ancaman Kelly, bahkan jika film itu diputar. Karena merasa jengkel, Kelly pun mulai memutar kaset film itu di depan orang tuanya Matius dan kepala sekolah. Di sana sungguh mengagetkan, ternyata isinya bukanlah film bercocok tanam guys, melainkan itu adalah video tutorial cara memakai pengaman ketika ingin melakukan cocok tanam. Rupanya video yang dibuat Matius bersama timnya ingin menyampaikan pesan kepada publik tentang bahayanya main cocok tanam sembarangan di usia dini. Film Matius bersama timnya itu pun membuat kepala sekolah dan kedua orang tuanya sangat bangga. Bahkan di akhir cerita terlihat kaset film tersebut dikopi sangat banyak dan disebarkan ke seluruh dunia untuk memberi edukasi kepada masyarakat.